Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nas'allaha ayyamunna alaina bil ilmin nafi wal amalis salih wa ayyaftaha lana futuhal arifin wa ayyufaqihana fid din wa ayyarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan pada bacaan saat duduk tasyahud akhir. Jadi pada saat duduk tasyahud akhir kita bisa membagi menjadi tiga bagian. Bacaan yang pertama adalah bacaan tasyahud yang dimana kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu. Bacaan tasyahud akhir ada 4 bagian. Yang pertama at-tahiyatu lillah, ini minimalnya, tapi bisa ditambah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, yang dimana at-tahiyat artinya penghormatan yang disertai dengan pengagungan kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian al-mubarakatu segala keberkahan juga bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. At-thayyibatu segala hal-hal yang baik juga bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalawatu dan seterusnya. Kemudian bagian yang kedua adalah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, assalamu alayka ayyuhan nabi. Kemudian kita mengirimkan salam atau doa keselamatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita mengirimkan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita baca doa keselamatan pada bagian yang ketiga, doa keselamatan untuk diri kita, yaitu assalamu alaina. Nah, assalamu alaina berarti itu doa keselamatan untuk diri kita, karena sunnahnya adab berdoa itu yaitu mendahulukan diri kita sebelum mendoakan orang lain. Assalamu alaina wa ala ibadillahi as-shalihin. Nah, jadi setelah itu sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ibda binafsika. Nah, au idza da'a ahadukum falyabda binafsihi. Kalau seorang di antara kalian berdoa, maka mulailah dari dirinya sendiri. Kemudian kita mendoakan wa ala ibadillahi as-salihin, yaitu semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saleh. Maka betapa banyak ya ketika kita mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, betapa banyak orang yang kita doakan. Maka kita juga ketahui dalam riwayat yang lain bahwa ketika kita mendoakan orang lain, maka ada malakun muwakkalun, ada malaikat yang akan juga mendoakan kita dengan doa yang sama. Nah, kemudian di sini juga ada faedah yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Supaya apa? Supaya kita termasuk di dalam doa semua orang yang mendirikan sholat. Nah, betapa banyak orang yang mendirikan sholat dan setiap sholat dia membaca wa ala ibadillahi as-salihin. Artinya ketika kita termasuk orang yang hamba-hamba Allah yang soleh, maka kita akan termasuk di dalam doa-doa mereka. Nah, kemudian yang terakhir ditutup dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, 2 kalimat syahadat adalah rukun Islam yang pertama sebelum kita atau ketika kita melaksanakan ya rukun Islam yang kedua, yaitu mendirikan sholat, maka hendaklah kita memperbaharui lagi 2 kalimat syahadat, karena inilah asas atau pondasi daripada seluruh ibadah kita. Dengan kata lain, seluruh ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali ada 2 kalimat syahadat. Baik sholat kita, zakat kita, puasa dan haji, dan begitu pula dengan amalan-amalan yang lainnya. Ini kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian insya Allah kita akan lanjut pada bagian yang kedua. Setelah kita membaca bacaan tasyahud akhir, maka kita juga ya hendak membaca salawat. Nah, salawat ini kita bagi menjadi 2. Ada salawat kepada Nabi, ada juga salawat kepada keluarga
nabi. Nah, maka ketika selesai membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka setelah itu kita membaca minimal salawat. Apa hukum daripada membaca salawat kepada nabi? Orang yang tasyahud akhir tidak membaca salawat, hukumnya sah atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena salawat nabi termasuk rukun salat, tetapi ada minimalnya. Minimal membaca salawat itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ini minimalnya. Nah, tetapi ada yang lebih sempurna, al-akmal, bacaan yang lebih sempurna adalah yang biasa kita kenal dengan salawat Ibrahimiyah. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Yang kedua, salawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir itu masuk ke rukun atau sunnah ab'ad atau sunnah hayat? Yang pertama dulu, rukun atau sunnah? Membaca salawat kepada keluarga Nabi, mengatakan wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad ini rukun atau sunnah? Sunnah. Sekarang sunnah itu dua. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Masuk ke sunnah ab'ad atau sunnah hayat? Masuk sunnah ab'ad. Nah, apa itu sunnah ab'ad? Yang kalau ditinggalkan dianjurkan sujud sahwi, seperti tasyahud awal. Nah, jadi salawat kepada keluarga Nabi meskipun bukan rukun tetapi termasuk sunnah ab'ad. Nah, sunnah ab'ad yang kalau salah satu sunnah ab'ad ditinggalkan di dalam sholat, maka dianjurkan untuk sujud sahwi di akhir sebelum salam. Nah, yang sempurnanya tentunya membaca salawat Ibrahimiyah. Jadi minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Mau ditambahkan, lebih baik ditambahkan wa ala ali Muhammad. Lebih sempurna lagi ya, dilengkapi sampai innaka hamidum majid. Yani kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ada yang tidak pakai fil alamina, ada yang pakai fil alamina. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu. Nah, jadi kita dianjurkan untuk ya berselawat dan mengirimkan doa keselamatan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua, salawat dan salam namanya. Salam serta salawat. Biasanya kita mengirimkan salam serta salawat atau salawat beserta salam. Ya, bisa dibalik, bisa. Intinya kita diperintahkan untuk berselawat dan mengirimkan salam. Yang dimana sebenarnya salawat itu berarti doa. As-salatu artinya doa. Jadi salawat itu artinya as-salatu ala nabi, artinya berdoa untuk atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang di sini cuma salawat. Kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada salamnya. Padahal kita yang diperintahkan adalah salam serta salawat. Kenapa tidak ada salamnya? Karena salamnya sudah di mana? Di sini nih. Ya kan? Di sini salamnya. Assalamu alayka ayyuhan nabi, itu namanya salam. Kemudian sholawatnya di sini. Bisa digabung di luar sholat, biasanya kita menggabung, ya kan? Gimana biasanya? Gimana? Pernah bersolawat? Biasanya sholawatnya gimana? Sholawat itu banyak lafadznya. Yang biasanya dipakai yang mana? Sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya fi'il madhi. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi fi'il madhi shalla, wasallam juga fi'il madhi.
sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini salawat ada salamnya, ya kan? Sallallahu, shalla artinya salawat. Yang terakhirnya alaihi wasallam artinya salam. Nah, itu bisa seperti itu. Bisa juga dengan fi'il amr. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim, atau Allahumma sholli ala Muhammad wasallim, bisa juga di akhir wasallim. Jadi kalau bilangnya sholli berarti nanti pasangannya wasallim. Kalau bilangnya sholla berarti nanti wasallam. Nah, jangan sampai nanti sallallahu alaihi wasallim. Nah, itu satu fi'il madhi, satu fi'il amar. Nah, jadi pasangannya kalau mau pakai sholla nanti pakainya wasallam. Kalau mau pakai sholli berarti biasanya wasallim. Nah, kalau mau pakai banyak shollu ala nabi. Nah, biasanya kan seperti itu. Itu tapi perintah. Apa artinya shollu ala nabi? Berselawatlah kepada nabi. Wasallimu, dan kirimkanlah doa keselamatan. Nah, kalau satu sholli alan nabi. Sholli alan nabi. Terkadang kita benar shollu alan nabi karena yang diajak banyak. Jadi pakainya shollu. Nah, bisa juga pakai masdar as-sholatu wassalamu. Ah, itu pasangannya. Jadi ada pasangannya. Kalau mau pakai sholla berarti pasangannya wasallam. Kalau mau pakai sholli berarti pasangannya wasallim. Kalau mau pakai masdar was-sholatu berarti di sini wassalamu. Was-sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i. Nah, seperti itu biasanya. Jadi bebas, mau pilih fi'il madhi boleh, mau fi'il amr boleh, mau pakai masdar juga boleh. Nah, sekarang salawatnya di dalam hadis disebutkan, ya, para sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi, kami sudah tahu bagaimana cara kami mengirimkan salam kepadamu, yaitu dengan membaca assalamu alaika ayyuhan nabi. Wa kaifa nusalli alaika, maka bagaimana cara kami berselawat kepadamu. Jadi kita dianjurkan tadi dua, salam serta salam, atau salawat serta salam. Para sahabat yang datang sebagian mengatakan kami sudah mengetahui cara mengirimkan salam, ya, mengirimkan salam atau mengirimkan doa keselamatan. Kemudian bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Maka Rasulullah mengatakan, nah, qulu, katakanlah atau bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid. Intinya dalil ini, ya, dalil yang sekitar ada 6 riwayat, ya, ada dari Aisyah, ada dari Ibnu Abbas, ada dari Ibnu Umar, ada juga dari Ibnu Mas'ud. Ya, pada intinya mirip-mirip, yang intinya membahas tentang salawat Ibrahimiyah, yang dimana para sahabat yang meminta untuk diajarkan bagaimana cara berselawat. Dengan kata lain, salawat Ibrahimiyah ini adalah salawat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata para ulama, salawat yang paling baik adalah salawat Ibrahimiyah karena langsung diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah yang biasanya dibaca ketika kita mengerjakan atau mendirikan sholat. Nah, salawat Ibrahimiyah. Nah, sekarang ini bacaan sholawatnya. Sekarang mungkin kita membahas sedikit biikhtisar tentang keutamaan membaca sholawat. Nah, yang pertama, jadi di bawah sini keutamaan membaca sholawat. Yang pertama adalah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menunjukkan, ya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan ini kita sering dengar ketika khutbah Jumat. Artinya apa? Ya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berselawat, dan juga seluruh penduduk langit yaitu para malaikat juga telah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah setelah Allah Subhanahu wa taala berselawat, para malaikat juga berselawat, barulah Allah mengatakan, berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman, naam, sallu alaihi wa sallimu taslima. Naam. Sebagian ulama mengatakan Allah memerintahkan kita puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Tetapi sebelum Allah memerintahkan kita berselawat, ya Allah sudah berselawat, dan seluruh para malaikat juga sudah berselawat. Barulah setelah Allah dan beserta para malaikatnya berselawat, barulah setelah itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Naam. Kemudian yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Rasulullah di hari kiamat. Nah, ini fadilah yang kedua, mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan riwayat Tirmizi, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Artinya, manusia yang paling berhak bersamaku di hari kiamat adalah yang paling banyak berselawat. Nah, ini bisa ditulis dalilnya, manusia yang paling berhak bersamaku, aulan nasi bi yaumal qiyamah, manusia yang paling berhak bersamaku di hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan. Nah, yang paling banyak berselawat. Yang paling banyak berselawat. Manusia yang paling berhak bersamaku di hari kiamat, yang paling banyak berselawat kepadaku. Naam. Hadis riwayat Tirmizi. Naam. Ini yang kedua. Jadi kalau mau dekat dengan Nabi, maka perbanyaklah salawat. Nah, kalau mau ya berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perbanyaklah salawat. Semakin kita banyak berselawat, semakin dekat kita dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya karena orang yang berselawat itu ada malaikat yang menyaksikan salawat itu. Kemudian ketika dia berselawat, maka malaikat itu akan mengantarkan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dikatakan kepada Rasulullah bahwa si fulan telah berselawat. Artinya apa? Setiap kita berselawat, anggaplah kita berselawat setiap hari 10 kali. Artinya 10 kali nama kita itu didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, si fulan. Kira-kira kalau ada orang yang sering berselawat, atau mengirimkan salam kepada Rasulullah, atau sebelum itu kalau misalnya kita punya teman lama ini sering mengirimkan salam kepada kita, atau kalau sekarang sering menyapa kita di medsos, di WA dan seterusnya, ya kan? Kira-kira kalau orang setiap hari kita dengar namanya, kira-kira kita lupa sama orang itu atau ingat? Nah, biasanya, si fulan lagi membutuhkan bantuan. Si fulan yang mana? Biasanya kita seperti itu. Kenapa? Ya karena kita jarang mendengarkan namanya. Pernah kenal tapi jarang. Kalau pernah kenal, biasanya kita masih butuh ingatan. Fulan yang mana ya? Fulan yang mana? Tapi kalau misalnya setiap hari kita dengar namanya, kita tahu orangnya, bahkan setiap hari kita chattingan, ketika kita mendengar dia membutuhkan bantuan, atau dia lagi sakit misalnya, butuh doa dan seterusnya, kira-kira kita langsung kenal atau masih perlu mengingat? Ya langsung kenal. Kenapa? Karena setiap hari komunikasi, setiap hari mendengarkan namanya, maka orang itu lebih kita kenal. Maka biasanya kalau orang itu lebih kita kenal, biasanya kita lebih mudah untuk membantu, lebih mudah untuk mendoakan. Ya kan?
Kalau ada orang yang kita kenal, misalnya sakit, ya kita lebih mudah untuk mengunjungi daripada mungkin orang yang sekali-kali. Yang sekali-kali kita dengar namanya. Oh, si fulan sakit, paling doakan, tapi tidak berusaha untuk mengunjungi. Tetapi kalau dalam satu halaqah ini setiap hari mungkin sering ketemu, salah satunya mungkin ada yang terkena musibah, maka yang lainnya berusaha untuk apa? Untuk mengunjunginya. Kenapa? Ya karena kenal. Maka ketika ada orang yang senantiasa mengirimkan salam serta salawatnya kepada baginda Muhammad SAW, maka tentunya orang itu akan dikenali oleh Rasulullah. Artinya apa? Kalau orang itu dikenali, maka dia akan dekat dengan Rasulullah. Kalau orang itu dikenali, maka mereka akan lebih mudah mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyaklah salawat. Insya Allah orang yang memperbanyak salawatnya, dia akan menjadi orang yang dikenali oleh Rasulullah. Kalau kita dikenali oleh Rasulullah, maka kita akan mudah mendapatkan syafaat juga dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah menghapus dosa dan mengangkat derajat. Jadi berselawat dapat menghapuskan dosa, sekaligus juga mengangkat derajat. Nah, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin. Nah, wa hatta anhu asyra khataya wa rafa'a lahu asyra darajat. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali saja, nah, man shalla alayya wahidatan, sekali, sallallahu alaihi asyra salawatin, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Nah, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 kali, Allah balas 10 kali. Anggaplah kita balik. Kita berselawat kepada Nabi 10 kali, dibalas 1 kali selawat oleh Allah, itu sudah luar biasa. Itu sudah luar biasa. Kita berselawat 10 kali, dibalas oleh Allah 1 kali, 1 selawat itu sudah cukup bagi kita sebenarnya. Apalagi ini kita sekali, Allah 10 kali. Kita sekali, Allah 10 kali. Kita mengatakan misalnya, Allahumma sholli ala Muhammad, 1 kali, Allah sudah berselawat kepada kita untuk kita 10 kali. Kemudian dilanjutkan, wa hatta anhu asyra khataya. Kemudian Allah juga akan menghapus baginya 10 kesalahan, 10 dosa. Nah, itu salawat 1 kali. Jadi salawat 1 kali, nah, keutamaannya Allah berselawat 10 kali. Kemudian ditambah lagi Allah menghapuskan 10 kesalahan kita, 10 keburukan kita, 10 dosa kita. Kemudian tidak cukup di situ, Rasulullah melanjutkan, wa rafa'a lahu asyra darajat. Kemudian 1 salawat juga menjadikan seorang itu derajatnya diangkat 10 kali lipat. Nah, jadi 1 salawat mendapat 10 salawat dari Allah, dihapuskan 10 keburukannya, kemudian diangkat 10 derajatnya. Itu 1 salawat. Itu 1 salawat. Artinya orang bersalawat 10 kali, berarti Allah akan bersalawat baginya berapa kali? 10 kali 10 kali 10 berarti 100 kali. Seseorang bersalawat 10 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 100 kali. Kemudian kalau 10 kali berarti berapa dosa yang terhapus? 10 kali 10 juga berarti 100 dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berapa derajat diangkat? 100 derajat. Nah, derajatnya akan diangkat 100 kali lipat. Itu 10 salawat. Sehari 10 salawat. Tapi dirutinkan misalnya. Dirutinkan. Kalau tidak bisa ya setiap selesai sholat 2 sholawat. Setiap selesai sholat 2 sholawat. Sholat fajar 2 sholawat. Sholat zuhur 2 sholawat. Atau kalau mau sebelum sholat 1 sholawat, setelah sholat 1 sholawat. Artinya apa? 5 kali kita sholat berarti 5 kali 2 10 kali. Setiap hari seperti itu. Dirutinkan. Nah,
Kemudian berarti tadi ini ada tambahan di riwayat yang lain, di riwayat Muslim, Allahu azza wa jalla yaqulu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyron. Ini sama dengan yang tadi. Tetapi ini di riwayat Muslim. Nah, ya sama intinya, barang siapa yang berselawat 1 kali kepadaku, maka dia akan mendapatkan salawat dari Allah sebanyak 10 kali. Tapi ini mungkin bisa ditambahkan mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Nah, ini nomor berapa? Nomor 4, mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Karena kan tadi kita yang fadilah ketiga itu menghapus dosa dan mengangkat derajat. Kalau sekarang ini, apa arti daripada sholawatnya Allah kepada seorang hamba? Artinya Allah akan memberikan rahmatnya, Allah akan melimpahkan keberkahannya. Apa artinya Allah berselawat kepadanya sebanyak 10 kali? Apa artinya sholawat Allah kepada hamba? Yaitu rahmatuhu, yaitu rahmat Allah dan keberkahan. Nah, jadi Allah akan memberikan rahmat, kasih sayangnya, Allah akan memberikan keberkahan kepada orang yang berselawat sebanyak 10 kali. Satu rahmat ya sebenarnya sudah cukup. Kalau Allah sudah ya mengasihi kita, ya sebenarnya sudah cukup. Nah, kemudian yang kelima, doa yang disertai sholawat akan dikabulkan. Doa yang disertai sholawat akan dikabulkan. Dalam riwayat At-Tirmidzi dikatakan, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Nah, sesungguhnya doa itu tertahan antara langit dan bumi. Jadi sesungguhnya ketika seorang itu berdoa, maka doanya itu tertahan antara langit dan bumi. Nah, bainas sama'i wal ard la yas'adu minhu syai'un hatta tusallaya ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Umar radhiyallahu anhu. Nah, dia katakan tidak akan naik hingga engkau berselawat kepada nabimu sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara terijabahnya atau dikabulkannya doa-doa kita yaitu manakala doa itu disertai dengan salawat. Nah, berdoa disertai dengan salawat. Nah, ini diantara fadilah daripada salawat. Tentunya fadilah salawat sangat banyak. Nah, tapi ya fadilah atau keutamaan yang kita sebutkan ini rasa-rasanya ya sudah cukup ya bagi kita, ya bagi orang yang benar-benar mau mengamalkan ilmu. Ya sebenarnya tidak usah banyak-banyak keutamaan. Satu keutamaan saja kita berselawat, Allah berselawat kepada kita 10, sebenarnya itu sudah cukup menjadikan kita senantiasa berselawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena coba kita bayangkan di hari sana, di hari pembalasan, ketika kita sangat membutuhkan syafaat daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita datang kepada Nabi meminta syafaat. Coba kita bayangkan kalau Nabi mengatakan, ya menjauh engkau, saya tidak mengenalimu. Kenapa? Ya karena engkau tidak pernah berselawat, atau karena engkau malas berselawat, maka nama kita tidak dikenali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau mau dikenal, perbanyaklah salawat. Nah, barang siapa yang dikenal, maka insya Allah dia akan diberikan syafaat bagi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan kalau kita mendengarkan ucapan salawat, maka hendaklah kita membalas. Kenapa? Ya karena di dalam riwayat yang lain dikatakan al-bakhilu liman dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil, orang yang kikir adalah orang yang ketika dia mendengarkan namaku disebutkan, dia tidak mau menjawabnya. Atau di dalam riwayat yang lain, ragimam fumriin
Naam, liman dzukirta indahu wa lam yusalli alaika. Sungguh celaka seseorang, sungguh binasa seseorang, yaitu orang-orang yang ketika dia mendengarkan namamu disebutkan tetapi dia tidak berselawat. Itulah orang yang celaka, itulah orang yang kikir, itulah orang yang binasa, orang-orang yang ketika dia mendengarkan nama Nabi Muhammad disebutkan dia tidak mau menjawab salam serta salawat. Nah, kemudian yang kedua adalah kepada keluarga Nabi. Yang kedua, salawat kepada keluarga Nabi. Nah, dalilnya adalah dalam surat Asy-Syura ayat 23. Nah, di dalam surah Asy-Syura ayat 23. Nah, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Nah, katakanlah aku tidak meminta kepadamu suatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang kepada keluarga dekat. Nah, artinya apa? Kalau kita mencintai Nabi, maka kita juga harus mencintai keluarganya. Ketika kita mencintai Nabi, maka kita juga harus mencintai ahlu bait. Naam, ahlu baitnya, keluarganya atau juga para sahabatnya. Nah, di sini ada hadis yang intinya Rasulullah bersabda, wallahi la yadkhulu qalbam ri'in imanun hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati. Nah, jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikatakan ya hadisnya panjang tapi intinya demi Allah tidak akan masuk ke dalam hati seorang keimanan hingga ia mencintai kalian. Kalian di sini yang dimaksud adalah keluarga Nabi. Nah, karena Allah dan karena kekerabatanku. Jadi di sini ada satu hadis yang berbunyi yang intinya tidak sempurna iman seseorang, atau dengan kata lain tidak akan masuk ke dalam hati seseorang keimanan sampai dia mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka biasanya ada yang mencintai Habib, yaitu dengan niatan seperti itu. Nah, bukan berarti ya semua perilaku Habib itu kita benarkan ya, tetapi cinta kepada keturunan Nabi karena di dalam jiwa mereka, jasad mereka yang mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau dia ulama. Nah, maka lebih layak lagi kita cintai. Nah, kemudian ini berkaitan dengan wa ala ali Muhammad. Kemudian setelah doa ini, kita membaca kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kemudian kita doa keberkahan wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, di sini itu yang dinamakan dengan sholawat Ibrahimiyah. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa Nabi Ibrahim? Kenapa bukan Nabi yang lain? Kenapa bukan Nabi yang lain? Kenapa Nabi Ibrahim? Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, di sini ada sebagian jawaban, yaitu yang pertama di antara ya hikmahnya. Ya tentunya hikmah yang pertama kenapa kita membaca seperti ini, ya tadi kita sudah sebutkan, karena ini karena sholawat inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, karena sholawat Ibrahimiyah inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kita baca sholawat Ibrahimiyah karena Nabi yang mengajarkan itu dulu, karena Nabi yang mengajarkan. Nah, kemudian yang selanjutnya jawabannya karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya. Apa arti Abul Anbiya? Bapak para nabi. Bahkan Rasulullah adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Rasulullah ibaratnya adalah cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak para nabi. Kenapa bapak para nabi? Karena banyak sekali nabi-nabi yang berasal dari keturunan Nabi Ibrahim
alaihissalam. Ini diantara sebabnya. Jadi kalau ditanya kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya yang pertama tadi karena perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua karena Nabi Ibrahim adalah bapak para nabi. Dengan kata lain, Nabi Ibrahim adalah kakek daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian karena doa Nabi Ibrahim, karena Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menjadi nabi terakhir itu ya karena doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, dalam surat Al-Baqarah dikatakan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Ini doa Nabi Ibrahim alaihis salam. Rabbana wa ba'ats fihim, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, ya ib'ats fihim, utuslah untuk mereka. Naam, rasulam minhum, seorang rasul dari kalangan mereka, rasulam minhum. Yatlu alaihim ayatik, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Naam. Wa yu'allimuhumul kitab, yang mengajarkan kitab, artinya mengajarkan Al-Quran. Wal hikmata, ya, al-hikmah ini mengajarkan hikmah. Ada juga yang mengartikan dengan hadis, yang mengajarkan hadis. Nah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, kemudian diantaranya juga adalah karena kesamaan perjuangan antara Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Jadi perjuangannya sama-sama memperjuangkan tauhid. Nah, sama-sama memperjuangkan tauhid. Nah, meskipun nabi yang lainnya juga yang memperjuangkan tauhid. Nah, sampai dikatakan ada millatu Ibrahim hanifa. Kita diperintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim. Nah, hanifa yang lurus. Nah, yang condong kepada keimanan yang jauh dari kesyirikan. Nah, yang dimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga ya menghadapi kesyirikan, menentang kesyirikan, berhadapan dengan Raja Namrud. Begitu juga dengan Nabi kita, ya menghadapi kesyirikan, berhadapan dengan kaum Quraisy. Jadi Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud, Nabi kita berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy yang menyembah berhala. Nah, kemudian dikatakan kenapa Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pemimpin yang diberkahi, sebagai pemimpin yang diberkahi. Dalilnya adalah di surah An-Nahl ayat 120. An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim kana ummatan. Apa itu ummah? Adalah imam, adalah pemimpin, muallimul khair wa qudwah. Adalah qudwah, adalah contoh yang baik, dan muallimul khair, yang mengajarkan kebaikan. Itu artinya ummah. Nah, ummah itu biasanya banyak orang. Kalau kita mengatakan umat, itu banyak orang. Tetapi di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah umat. Satu orang, tetapi dibahasakan sebagai umat. Kenapa? Ya karena dia adalah imam. Dia adalah imam, pemimpin, dan dia adalah qudwah bagi yang lain. Dia adalah contoh dan muallimul khair, yang mengajarkan kebaikan. Qanitan lillahi, yang sangat-sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang luar biasa ketaatannya. Ya, mengorbankan dirinya. Di dalam kisah yang ma'ruf, dia siap dibakar, berarti dia mengorbankan nyawanya, dia mengorbankan dirinya, kemudian mengorbankan istrinya Siti Hajar
ditinggal fi wadin ghairi dzar'in, di tempat yang tidak ada kehidupan. Kemudian setelah itu mengorbankan anaknya. Makanya wa ala ali Ibrahim. Bukan hanya kepada keberkahan yang dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim, tetapi juga kepada keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada istrinya dan juga kepada anak-anaknya. Nah, yang kita peringati setahun sekali untuk memperingati pengorbanan dan jasa daripada Nabi Ibrahim dan keluarganya, yaitu dengan apa? Yang tidak bisa haji dengan korban. Ya, korban itu ya untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang bisa haji ya haji. Haji itu juga untuk memperingati keluarga dan perjuangan dan jasa-jasa daripada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Bagaimana sa'i di antara Safa dan Marwah itu memperingati apa? Perjuangan Siti Hajar yang mencari air. Nah, perjuangan Siti Hajar yang mencari air dan seterusnya. Yang pada intinya ya ini adalah nabi yang diberkahi dan keluarganya juga diberkahi. Makanya kita mengatakan wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tapi jangan dipahami bahwa Nabi Ibrahim itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Nah, karena ya kita sudah sepakat, ya ulama sudah sepakat bahwa nabi yang paling mulia adalah Nabi Ulul Azmi. Nabi semuanya mulia, tetapi yang lebih mulia lagi ada 5 nabi ya, yang lebih mulia di antara nabi-nabi yang lainnya, namanya Nabi Ulul Azmi. Dari 5 ini ada yang paling mulia. Yang paling mulia yang pertama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah ya Nabi Ibrahim alaihissalam, ini Khalilullah juga. Jadi ada 2 Khalilullah, kekasih Allah. Kemudian ada Kalimullah. Apa itu Kalimullah? Yang diajak berbicara oleh Allah. Nabi Musa alaihis salam. Kemudian yang keempat Nabi Isa alaihis salam. Kemudian yang kelima adalah Nabi Nuh alaihissalam. Inilah Nabi Ulul Azmi. Artinya apa? Ya, kalau ditanya yang mana yang lebih mulia, ya Nabi Muhammad. Tetapi kenapa Nabi Muhammad ya mengajarkan kepada kita jangan lupa jasa-jasa para nabi, terutama kakek nenek moyang kita. Nah, sebagai bentuk apa juga? Sebagai bentuk tawadu, kerendahan hati, tidak mengatakan ini loh saya. Ya tidak. Nah, jadi Nabi mengajarkan meskipun ya Nabi lebih mulia daripada Nabi Ibrahim, tetapi doanya minta supaya seperti Nabi Ibrahim alaihi assalam, tawaduan sebagai bentuk rendah hati. Nah, mungkin masih banyak lagi sebab-sebab yang lainnya, tapi kita cukupkan. Yang pada intinya kenapa Nabi Ibrahim yang pertama tadi ya karena inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang diajarkan yaitu dengan salawat Ibrahimiyah. Kemudian Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak para nabi. Kemudian Nabi Ibrahim juga pernah berdoa untuk diutusnya nabi akhir zaman. Hingga akhirnya ya kita merasakan ya nikmat iman dan nikmat Islam ini, keberkahan daripada nabi terakhir ini juga berkat daripada doanya Nabi Ibrahim alaihis salam. Naam. Atau kita, karena ini sudah ditulis biar kita lengkapi ya cepat aja ini. Kemudian setelah innaka hamidum majid, kita juga dianjurkan, tapi tidak rukun, dianjurkan, disunnahkan untuk menambah dengan doa, namanya doa tasyahud akhir. Doa tasyahud akhir yang diajarkan yaitu Allahumma inni a'udzubika min jahannam wa min adabil wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, ini doa yang diajarkan. Tetapi setelah membaca doa ini bisa ditambahkan dengan doa yang lain. Doa tidak harus ini, tidak harus
ini. Lebih bagusnya baca ini kemudian ditambahkan dengan doa yang lain sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, makanya dalam riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan summa liyatakhayyar minad du'ai a'jabahu ilaihi fayad'u. Kemudian hendaklah ia memilih doa yang ia sukai dan memohon dengan doa itu kepada Allah. Jadi terserah doa yang mana yang ia sukai, maka dianjurkan juga untuk dipanjatkan di akhir salat sebelum salam, sebelum salam. Nah, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Misalnya juga apa? Rabbana hablana minas solihin. Bisa juga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan lain-lain sesuai kebutuhan masing-masing. Kemudian baru itu, setelah itu baru salam. Nah, jadi ini sebenarnya sudah selesai tentang bacaan saat duduk tasyahud akhir. Nah, jadi mungkin sisa satu pertemuan yang terakhir berkaitan dengan salam. Insyaallah, nah kita akan membahas di pertemuan yang selanjutnya. Nah, nakhtatim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Wallahu taala alam. Ilaikum minni atyabut tahiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bibar maghrib ini aja diadakan sawaran karena pertemuan satu kali lagi, dan setelah itu kita akan membahas kitab daripada pengajian.